Seulas senyum tipis jarang sekali menghiasi wajah Rendra belakangan ini. Sejak 5 tahun lalu, sebuah stroke berat melumpuhkan separuh tubuh ibu, mengikatnya di ranjang, dan secara tidak langsung juga mengikat Rendra. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Rendra sudah harus terjaga. Mengganti popok ibu, membersihkan tubuhnya, menyuapi bubur yang entah kenapa selalu terasa hambar, adalah rutinitas yang tak pernah putus. Tetangga sering berbisik, anak yang berbakti, tapi mereka tak pernah melihat keputusasaan yang menggerogoti hati Rendra di balik pintu tertutup rumah sederhana itu. Dulu, Rendra adalah pemuda periang, cita-citanya banyak, mimpinya melambung. Kini, semua itu terasa seperti debu yang tertiup angin. Pekerjaan serabutan tak cukup menutupi biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ibu merintih, meminta air atau sekadar mengubah posisi, Rendra merasa ada rantai yang semakin erat melilit lehernya. Bisikan-bisikan jahat mulai menyeruak. Sampai kapan ini akan berakhir? Musim kemarau tahun itu terasa lebih panjang, lebih menyengat. Udara di dalam rumah pengap, seolah ikut menekan dada Rendra. Ibu, yang biasanya diam, hari itu rewel luar biasa. Ia merintih terus-menerus, meminta diganti pakaiannya yang basah karena keringat, lalu meminta minum, lalu meminta ganti posisi. Setiap permintaan terasa seperti tusukan pisau. Rendra, air. Nah, suara ibu terdengar lemah, namun di telinga Rendra itu bagai guntur. Rendra menghela napas panjang, mencoba meredakan emosi yang bergejolak. Ia menuangkan air ke gelas, lalu mendekat. Tapi belum sempat ia memberikan, ibu kembali merintih. Dingin, aku kedinginan. Sesuatu dalam diri Rendra putus. Seluruh kesabarannya, yang selama ini ia kumpulkan sekuat tenaga, menguap begitu saja. Matanya menatap kosong pada sosok ringkih di depannya. Di benaknya, wajah ibu yang dulu tegar, yang penuh kasih sayang, kini berganti menjadi bayangan beban yang tak berujung. Sebuah pemikiran gelap, yang selama ini hanya berani muncul di sudut terdalam otaknya, kini merangkak naik, memenuhi seluruh kesadarannya. Tangan Rendra terulur, bukan untuk menolong, melainkan untuk menarik. Ia mencengkeram lengan ibu dengan kasar. Tubuh ibu yang kurus dan rapuh itu tersentak, lalu terseret di lantai semen yang dingin. Sebuah rintihan keras keluar dari bibir ibu, mata tuanya membelalak penuh kengerian, seolah tak percaya pada apa yang dilakukan putra kandungnya sendiri. Rendra, apa ini? Suara ibu tercekat, napasnya memburu. Rendra seolah tuli. Ia tidak mendengar, ia tidak peduli. Amarah dan keputusasaan telah menelannya bulat-bulat. Ia terus menyeret, melintasi ambang pintu kamar, melewati ruang tamu yang sempit. Suara gesekan tubuh ibu di lantai memenuhi keheningan rumah, melukai udara, dan mengoyak nurani yang tersisa. Ibu berusaha melawan, menggerakkan tangannya yang gemetar, namun tenaganya tak sebanding dengan kekuatan putus asa Rendra. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar, tatapan matanya mengisyaratkan ketakutan yang mendalam. Langkah Rendra semakin cepat. Ia menyeret ibu keluar rumah, menuju pekarangan belakang yang jarang terjamah. Udara sore yang terik terasa menusuk, namun Rendra tak merasakannya. Debu dan kerikil menempel di kulit ibu yang keriput, meninggalkan jejak merah yang mengerikan. Setiap batu kecil terasa seperti duri yang menusuk kulit ibu. Nafas ibu semakin memburu, tersengal-sengal. Ia berusaha mengeluarkan suara, memanggil nama Rendra, namun hanya rintihan lemah yang keluar. Pandangan matanya mulai kabur, namun ia masih bisa melihat wajah putranya yang kini tampak asing, keras, dan tanpa emosi. Rasa sakit fisik bercampur dengan rasa sakit hati yang tak terhingga. Nak, Rendra, ibu merintih, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Namun Rendra terus menyeret, tanpa menoleh, tanpa menghentikan langkahnya. Ia sudah melewati batas akal sehatnya, terdorong oleh beban yang tak tertahankan, dan pikiran gelap yang merasukinya. Akhirnya, Rendra berhenti di tepi jurang yang curam,
di balik semak belukar yang rimbun. Di bawah sana, kehampaan menganga, seolah menunggu. Rendra menatap ke bawah, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Sebuah desiran angin dingin menerpa wajahnya, namun ia tak bergeming. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa tenaga, lalu dengan satu gerakan kasar, ia melepaskan cengkeramannya. Tubuh ibu meluncur ke bawah, menghilang di telan kegelapan jurang. Sebuah suara samar, seperti erangan terakhir, terdengar sebelum semuanya hening, sunyi. Hanya suara angin yang berdesir pelan, seolah sedang meratap. Rendra berdiri mematung, menatap kosong ke arah jurang, ke tempat di mana ibu menghilang. Tak ada air mata, tak ada penyesalan yang langsung menghampirinya. Hanya sebuah kehampaan yang terasa dingin, lebih dingin dari kematian itu sendiri, merasuki jiwanya. Malam itu, Rendra tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah ibu yang ketakutan terus menghantuinya. Suara gesekan tubuh ibu di lantai, rintihan pilu itu, kini berputar-putar di kepalanya bagai rekaman rusak yang tak bisa dimatikan. Ia mencoba membenarkan tindakannya, meyakinkan diri bahwa semua ini adalah akhir dari penderitaan. Namun suara hati kecilnya berteriak, "Kau membunuh ibumu." Ia bangkit dari tempat tidur, mondar-mandir di kamarnya yang gelap. Setiap sudut rumah terasa seperti tuduhan. Kursi tempat, ibu biasa duduk, cangkir teh yang masih tergeletak di meja, semuanya menjadi saksi bisu kejahatannya. Rasa takut mulai merayapi, diikuti oleh gelombang penyesalan yang dahsyat, menerpa dirinya seperti tsunami. Ia telah membunuh ibu kandungnya sendiri, darah dagingnya. Orang yang telah melahirkannya, merawatnya, menyayanginya tanpa batas. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Rendra. Aroma bubur yang dulu selalu ia benci kini tercium di setiap sudut rumah, memuakan. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan-bisikan tuduhan, mengejeknya, menghakiminya. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur nyenyak. Bayangan ibu selalu ada, menatapnya dengan tatapan kosong penuh ketakutan. Rendra tahu, ia tak akan pernah bisa lari dari bayang-bayang perbuatannya. Kejahatan yang telah ia lakukan akan selalu membelenggunya, jauh lebih kejam dari lumpuhnya sang ibu. Ia mungkin bebas dari beban fisik merawat ibu, tapi kini ia terikat oleh beban moral yang tak terhingga. Jiwanya hancur, dihancurkan oleh tangannya sendiri. Penyesalan adalah hukuman terberatnya, penjara abadi yang tak terlihat. Ia akan hidup dengan bayang-bayang kematian ibu, yang akan terus mengejarnya hingga akhir hayatnya. Malam demi malam, Rendra semakin terjerumus dalam siksaan mental. Tidurnya tak pernah tenang. Setiap kali ia terlelap, suara rintihan ibu seolah bergema di telinganya, lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat bayangan ibu melintas di ambang pintu, menatapnya dengan mata kosong penuh duka. Rendra tahu, itu hanya halusinasi, hasil dari pikirannya yang kacau. Namun, rasanya begitu nyata, begitu menghantui. Ia mulai bicara sendiri, memohon ampun pada bayangan yang tak ada. Ia mencoba mengusir bisikan-bisikan itu dengan berteriak, memukul dinding, atau bahkan berlari keluar rumah di tengah malam buta. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, "Rendra sudah gila." Mereka melihatnya kuyu dengan mata merah dan tatapan kosong. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda yang dulu mereka puji sebagai anak berbakti itu. Rendra merasakan jiwanya terkoyak hari demi hari. Beberapa minggu berlalu, namun jurang itu, tempat di mana ibu menghilang, terus memanggil Rendra. Setiap hari, ia akan pergi ke sana, berdiri di tepi tebing, menatap ke dalam kehampaan. Ia berharap bisa melihat sesuatu, mendengar suara, atau bahkan sekadar merasakan kehadiran ibu. Namun, yang ada hanyalah angin dingin dan keheningan yang memekakkan. Suatu sore, saat Rendra kembali dari jurang, ia melewati rumah tetangga. Sebuah aroma masakan tercium, aroma yang sangat familiar. Itu adalah masakan kesukaan ibu. Seketika, Rendra merasa mual. Aroma itu, yang dulunya membawa kehangatan,
kini menusuk hatinya, mengingatkannya pada semua yang telah ia renggut. Ia berlari pulang, memuntahkan isi perutnya di halaman, ditemani bayangan-bayangan yang terus mengejarnya. Setiap jejak keberadaan ibu, setiap kenangan, kini adalah siksaan yang tak terhindarkan. Rendra tak pernah ditangkap, tak pernah diadili di mata hukum manusia. Namun, ia hidup dalam penjara yang jauh lebih kejam, penjara batinnya sendiri. Setiap sudut rumah adalah selnya, setiap kenangan adalah rantainya. Ia tahu, ia telah melakukan dosa yang tak terampuni, bukan hanya menghilangkan nyawa ibu, tetapi juga menghancurkan jiwanya sendiri. Ia hidup terasing, dijauhi oleh tetangga yang menganggapnya gila, dikutuk oleh suara hatinya sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan adalah teman setianya, menemaninya hingga akhir hayat. Rendra mungkin bisa melarikan diri dari kewajiban merawat ibu, namun ia tak akan pernah bisa lari dari bayangan kematian yang ia sebabkan. Kisah Rendra menjadi pelajaran pilu bahwa beban terbesar bukanlah penderitaan fisik, melainkan kegelapan hati yang merasuk dan menghancurkan segala yang tersisa dari kemanusiaan. Kisah ini adalah sebuah fiksi yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi tema-tema gelap seperti keputusasaan ekstrim dan konsekuensi yang menghancurkan dari tindakan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang berjuang dengan tekanan emosional, beban perawatan, atau pikiran-pikiran gelap, sangat disarankan untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak organisasi dan individu yang bisa memberikan dukungan dan solusi yang sehat.